komitmen dan konsisten posting biaya promosi di Facebook juga, karena itu juga merupakan salah satu lahan bisnis. Ya, bergabung di Februari 2016 dan saat ini beliau juga sudah fokus full heart di 3i Networks ini, mengembangkan dan membantu jaringan di seluruh Indonesia, dan merupakan seorang yang juga meraih trip gratis ke Korea di 2018. Ya, kita langsung saja ngobrol dengan sang mantan ojol. Selamat malam Pak Suhendra. Selamat malam Bu Esther. Selamat malam semuanya. Ya, gimana kabarnya Pak Suhendra? Baik, alhamdulillah. Dahsyat hari ini, walaupun diguyur hujan berhari-hari, tetap semangat karena nggak ada halangan dari saya. Meskipun hujan ya Pak? Ya, baik. Oke, ya. Nggak kebanjiran kan Pak? Alhamdulillah kebanjiran. Karena di Bekasi memang rata kebanjiran, tapi nggak masalah. Langganan. Ya, langganan. Ya. Oke, baik, silakan Pak diceritakan sedikit review kenapa sih bisa memilih 3i Networks ini dari mungkin banyak bisnis yang sedang beredar di luaran sana, tapi malah jatuh hati pada pandangan pertama di Facebook ya dengan 3i Networks ini. Silakan Pak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semua dimanapun berada, baik di tanah air yang di luar maupun yang di luar negeri. Perkenalkan, nama saya Suhendra, saya di Bekasi. Latar belakang saya seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Esther tadi, seorang driver ojek online pada tahun 2015. Jadi sebelum saya gabung di 3i Network, saya sudah jadi ojek. Alasan kenapa saya tertarik dengan bisnis 3i Network ya karena nggak ada pilihan. Ya. Kondisi mungkin banyak orang yang menjalankan dalam kondisi kekurangan dan sebagainya. Kalau saya sendiri menjalankan bisnisnya ya, karena keadaan yang minus, keadaan terpaksa yang mau nggak mau ada peluang di depan mata, ya saya ikutin, saya ambil. Dan saya pun melakukannya perkenalannya dengan bisnis ini lewat leader yang luar biasa. Sekali lagi salam hormat saya untuk para leader, para upline, mobil khusus untuk Ron Arya Setiaki, salah satu master kami, guru kami di Facebook, bagaimana mengajarkan kami semua timnya bisa merekrut orang, walaupun kami nggak jago bicara awalnya, kami nggak jago ngomong. Jadi ya justru karena kami nggak jago ngomong, kami nggak pandai bicara, akhirnya diajarkan caranya bagaimana. Ya, manfaatkan kedua jempol kamu. Bagaimana kita di zaman sekarang yang serba teknologi, kita bisa memanfaatkan hal-hal itu untuk hal yang positif, kalau saja untuk bisnis. Saya nanti mungkin akan bercerita tentang tips-tips saja bagaimana, seperti yang tadi Bu Esther bilang, bagaimana cara closing yang baik Facebook atau masih banyak seperti tadi. Ya, jadi ketika saya awal mula, saya bergabung, saya diperkenalkan lewat online Facebook, cuma seperti hal orang kebanyakan, saya pun nggak langsung percaya. Akhirnya saya masuk cross check sekarang. Jadi sebetulnya kalau untuk cross check kita nggak perlu banyak tanya ke orang tersebut, ke calon leader kita cukup googling. Kalau sekarang istilahnya tanya Mbak Google aja. Ya, kita cek legalitas, kita cek rekening profil perusahaan. Termasuk akhirnya Pak Suhendra, maaf, suaranya agak kecil, mungkin agak diangkat mic-nya supaya suaranya biar terdengar. Oke, kedengaran ya. Baik. Ya, baik. Apa namanya? Sudah ya. Saya lanjut. Ketika itu saya langsung temuin Pak Arya di dulu belum Hermina ya, dulu namanya Wisma Sejahtera, di kantornya langsung. Saya bertemu, saya dijelaskan waktu itu, dan alhamdulillah memutuskan pertama kali bergabung di situ. Nah, tentunya saya ngobrol, tanya-tanya bagaimana caranya. Setelah saya tahu bisnisnya, saya nggak banyak pikir, nggak banyak pertimbangan lagi karena legalitasnya sudah jelas, ini bisnis bagus, peluangnya sangat besar di Indonesia. Akhirnya saya memutuskan gabung saat itu. Ya saat itu walaupun gabung saya nggak punya duit, akhirnya saya pinjam duit sana sini dan memutuskan gabung saat itu. Walaupun ya untuk join waktu itu nggak ada duitnya.
Mungkin bagi teman-teman yang waktu awal mula gabung nggak ada uang, dan akhirnya memaksakan diri untuk gabung dengan cara apapun, mau minjem duit, mau jual motor, gadein motor atau apapun, saya rasa kita senasib gitu ya. Dan semoga suatu saat teman-teman bisa sama dengan kami, bahkan lebih baik dari kami. Ya. Jadi intinya buat orang-orang yang tidak pandai bicara, tidak pandai ngomong, nggak terlalu pede untuk ngobrol langsung di depan puluhan orang, saya rasa mainkan sosial media teman-teman semua dengan bijak, dengan baik. Saya rasa hasilnya nggak akan beda jauh dari kamu. Jadi kurang lebih perkenalan seperti itu, Bu Esther. Ya, baik Pak Suhendra. Nah, Pak Sandy mohon tampilkan fakta dan juga kenyataan. Silakan Pak Sandy. Jadi Bapak Ibu, kita akan sambil menunggu Pak Sandy untuk menampilkan slide-nya tentang jaringan ya. Jadi ini Pak Suhendra juga merupakan seorang yang dengan leader yang juga closing terbanyak ya, sponsor terbanyak. Silakan Pak Sandy. Ya, baik. Nah, ini dengan ID 176873 atas nama Pak Suhendra ya. Ini kita lihat di referensi ya. Ini total referensi 120 orang. Berarti ini apakah setiap ini bagaimana ini dan total omsetnya bisa dilihat ya. Silakan Pak Suhendra bisa mempertanggungjawabkan kenyataan ini. Bagaimana sih Pak bisa closing sebanyak itu, sponsornya apakah itu memang kejar target setiap bulannya harus closing atau seperti apa Pak? Ya, kalau untuk target tidak ditargetkan dari siapapun, dari perusahaan juga nggak ada target, dari leader kami juga kita nggak dikasih target, ya kita memang dikasih arahan aja. Bagaimana kalau misalkan kita mau bisnisnya jalan, mau nggak mau kita harus rekrut. Gitu. Walaupun secara marketing plan kita cukup rekrut 3 sebetulnya. Cuma kalau misalkan hanya 3 ya tanpa ada istilahnya tambahan-tambahan lagi, saya rasa suatu saat lagi kurang baik kita nggak bisa ngebantu tim. Ya tujuan salah satu bagian kenapa kami harus rekrut terus adalah kami juga harus bantu tim. Ya itu tujuan utama selain tentunya sponsor pribadi pasti juga ada bagaimana kita bantu tim. Kalau kita nggak rekrut, kalau kita nggak closing, kita tentu nggak bisa bantu tim. Kalau cuma bantu, ayo kejar elit, kitanya sendiri nggak pernah elit, kira-kira malu banget gitu. Jadi sebagai leader kita ngajarin orang, ngajarin tim kita, ayo kejar elit, kejar double elit. Nah kita sponsornya cuma 3, kita bahkan nggak pernah elit. Seolah-olah kita cuma bisa ngajarin, tapi nggak bisa ngelakuin. Nah di tim kami, ya mobil khusus tim Under Crown Ariastiaki, kita diajarkan bagaimana caranya kita rekrut sebanyak-banyaknya dan kita ajarkan tim kita. Sambil tentu tidak lupa untuk ngebantu istilahnya memanage tim itu sendiri, bagaimana mengembangkan mereka dan seterusnya. Istilahnya memanage sebuah tim, tentu kita juga nggak mungkin lupain. Saya hanya kasih beberapa tips saja ya kalau misalkan kita mau closing. Karena saya mainnya kebanyakan adalah online lewat Facebook, mobil khusus Facebook. Jadi buat teman-teman yang, saya yakin nggak ada teman-teman yang nggak punya Facebook saat ini. Saya yakin hampir semuanya ya, karena di database Facebook aja kurang lebih itu pengguna di Indonesia itu udah sampai ratusan juta Facebook. Bayangkan jumlah mitra 3i sekarang kan baru mungkin berapa ratus ribu ya, atau mungkin 1 jutaan. Sementara pemain Facebook itu sudah ratusan juta. Itu adalah market yang banyak orang nggak tahu. Nah, jadi Facebook itu buat saya kayak kita bertetangga dengan orang, kita berteman dengan orang. Tips yang pertama adalah banyakin teman di Facebook. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya Facebook, nanti Facebooknya cuma temannya 5 orang, 6 orang, terus merasa sudah posting, terus tiba-tiba beberapa bulan berjalan nggak closing, ya sudah salah satu penyebabnya adalah itu tadi, temannya sedikit. Bagaimana mungkin teman kita sedikit, kita promosi di sosial media, lalu yang baca siapa? 1, sama banyakin temannya. Kalau nggak ada temannya, ya siapa yang mau baca, siapa yang mau join. Ya. Terus yang kedua, dilarang baper Bapak Ibu. Kita ini main sosial media, kita ngomong apa saja,
pasti kena yang namanya bully. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian banyak yang dikatain penipu, dibilang pembohong, bahkan macam-macam lah. Saya yakin kalau di sosial media ya jangan baper, biasa aja. Jadi hal-hal kayak gitu tuh lumrah. Jadi biasa, saya bilang itu makanan sehari-hari. Jadi kalau Bapak Ibu nggak dibully orang, ya mentalnya belum kuat berarti. Jadi belum layak kalau sampai bisa closing di Facebook. Jadi perbaiki dulu, banyakin teman, dilarang baper. Ya, yang ketiga adalah masalah promosi. Jadi banyak orang yang salah kaprah tentang cara promosi. Ya, termasuk mungkin hari ini ada beberapa yang saya baca itu promosinya ngawur gitu. Di banyak orang yang promosi marketing plan di timeline-nya Facebooknya, padahal jelas itu salah besar. Jadi menurut sebuah surveinya, bahwasannya setiap orang ketika baca postingan di Facebook, dia hanya baca tidak lebih dari 10 paragraf saja. Nah, bagaimana orang yang promosi sampai berparagraf sampai di Udah kayak koran gitu ya Pak ya? Kayak baca koran. Halo Pak Suhendra? Kok freeze ya? Pak Sandy? Ya, koneksinya putus. Iya, koneksinya putus. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu ya, kita akan terkoneksi kembali dengan mantan ojol ini ya Bapak Ibu. Beliau di sini saya akan membacakan ya dari profilnya itu ada pencapaian ya dari beliau bersama dengan tadi Mas Fadli merupakan leader dengan jumlah closing pribadi terbanyak ya, rekrutan terbanyak ya, mereka memecahkan rekor ya. Silakan Pak. Jadi kebanyakan orang promosinya dengan cara yang salah ya Pak ya, udah kayak koran gitu ya Pak ya. Silakan Betul. Pak dilanjutkan. Ya, kembali Facebook itu bukan media jualan ya. Jadi jangan jualan mulu. Yang jelas semua orang akan bosan kalau kita terus-terusan jualan. Termasuk saya. Saya ada teman Facebook saya, dia promosiin bisnisnya setiap hari dari mulai melek mata sampai saya tidur, saya pasti akan hapus pertemanan dengan dia. Serius. Karena saya bosan. Jadi itu Facebook akunnya dia tuh nggak ada yang menarik. Jadi saya tuh selalu bikin akun saya itu semenarik mungkin. Ada hiburannya, ada lucu-lucuannya, ada edukasinya. Jangan lupa ada edukasi bagaimana pentingnya punya bisnis, bagaimana pentingnya menabung dan sebagainya. Baru kita mulai masuk ke bisnisnya seperti apa sih. Itu sedikit saja. Nah, penjelasan panjangnya adalah lewat Japrian atau lewat kalau di tim kami itu ada seminar online. Jadi lewat kalau pengen jelasin secara itu boleh by phone di Japri atau by pribadi. Jangan pernah menjelaskan bisnis ini hanya di timeline Facebook Bapak Ibu. Karena saya yakin nggak akan ada yang pada mau baca. Apalagi di kolom komentar. Itu pasti ngawur gitu loh. Dijamin nggak akan juga ada yang mau baca. Itu sekilas aja yang kami tahu tentang Facebook. Ya, intinya jangan pernah bikin postingan yang salah, ya. Bikinlah postingan yang ringan-ringan, jangan terlalu berat. Jangan pernah jelaskan marketing plan, apalagi menjelaskannya yang ngawur dengan cara-cara yang salah di share. Itu bikin jelek nama perusahaan pastinya gitu. Ya. Ya. Akhir ya Pak. Yang terakhir, carilah penolakan. Jadi karena kalau tadi lihat angka saya 121, sebelumnya Mas Fadli 156 ya atau 50-an di atas, tentu jangan dihitung berapa jumlah penolakan yang kami hadapi. Jadi kalau mau closing-lah orang-orang yang mau di closing. Jadi kalau ada orang nolak ya udah tinggalin, ada orang nolak tinggalin, ada orang nolak unfriend, ada orang nolak terus kita seleksi. Jangan pernah terlalu berharap sama manusia, berharap sama yang di atas, nanti semuanya akan datang dengan sendiri. Kira-kira seperti itu Bu Esther. Ya, baik Pak Suhendra. Jadi ada 4 tips ya tadi ya Pak ya, yang sudah di-sharekan ya. Dan bagaimana Pak cara paling simpel menghadapi penolakan Pak? Karena yang namanya penolakan itu ya berapa kali sih ya Pak Suhendri, saya percaya pasti ditolak bukan cuman
puluhan ya, tapi bahkan ratusan, bahkan tak terhingga, nggak bisa dihitung lagi. Tapi bagaimana tips-tips simpel untuk nggak baper dan menghadapi penolakan dengan manis gitu? Ya, yang pertama ketika ada orang bertanya, ada orang chat pribadi, mau di WhatsApp maupun di Facebook, saya nggak pernah berharap terlalu banyak dulu. Saya hanya berkenalan, ngobrol, bagaimana ya tanya jawab dan sebagainya yang ringan, perkenalan sebagainya, nggak langsung to the point ngobrol apa itu bisnisnya, enggak. Kenalan dulu bagaimana apa yang jadi kebutuhan dia. Itu hal-hal seperti hal kayak gini kan diajarin sebetulnya ya, walaupun secara offline itu diajarin. Kita ngobrol kayak orang biasa aja ngobrol. Ya tip selanjutnya baru ketika dia sudah mulai curhat tentang masalahnya, terutama ekonomi ya, bukan curhat pribadi, ekonominya dia mulai, nah barulah kita tawarkan solusinya. Bisnis kita, mulailah kita jelaskan apa itu bisnis kita, termasuk marketing plan-nya. Disitulah waktunya kita menjelaskan marketing plan. Jadi yang pertama ya itu tadi, ngobrol seperti biasa. Sesimpel itu, Bu Esther. Dan kalau ditanya bagaimana caranya menghindari penolakan, justru itu nggak bisa dihindari, Bu. Betul. Kalau Ibu teman-teman menghindari penolakan, teman-teman nggak akan presentasi. Betul. Teman-teman nggak akan prospek. Ya kalau kata leader saya ya, di bisnis ini tiap hari kita ada masalah, termasuk di dalam penolakan. Kalau tidak ada masalah, berarti bisnis kita yang bermasalah. Dia tiap hari ini saya itu nemuin penolakan, itu berarti saya punya masalah. Artinya bisnis saya jalan. Kalau tiap hari saya nggak ada yang nolak, artinya saya nggak ada masalah di bisnis. Artinya, dan sebenarnya bisnis saya yang bermasalah. Jadi tiada hari tanpa masalah di bisnis. Kalau bisnis kita nggak ada masalah, berarti bisnis kita yang punya masalah. Jadi penolakan itu nggak mungkin dihindari, karena itu bagian dari prospek, bagian dari presentasi kita. Jadi makanya kalau pengen nggak baper, ya ketika kita udah lagi prospek, ya udah anggap aja ini bakal ditolak. Jadi kalau menurut leader kami tuh carilah penolakan. Jadi tiap hari itu cari aja penolakan, cari penolakan. Nanti begitu kita dapat penolakan, kita nggak akan baper. Karena emang yang kita cari penolakan. Cari lagi penolakan. Nah, begitu ada yang join, tentu bukan masalah baper, tentu kita wah luar biasa kan. Oh ternyata enaknya sebetulnya zona nyamannya itu ya begitu. Jangan baper dan kita cari aja penolakan. Karena di balik penolakan itu ya pasti akan ada yang nerima. Dan jangan pernah menghitung-hitung jumlah penolakan, karena itu pasti jumlahnya akan lebih besar dibanding yang terima. Ya, mantap Pak Suhendra. Luar biasa. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Suhendra tentang bisnis 3i Networks itu sendiri di usia yang ke-6 ini? Ya, yang pertama, ini bisnis kalau saya bilang baru dimulai. Ya, bisnis ini tuh ya bagi yang mungkin gabung dari awal atau baru yang baru bergabung khususnya, jangan merasa ketinggalan. Ya tadi jumlah rekrutan saya saja bisa disalip sama downline di bawah saya. Saya pernah nyalip upline saya. Saya juga pernah disalip sama downline saya di bawah saya. Jadi bisnis ini tuh enggak seperti yang tadi dibilang di awal, sangat unik, ya betul. Jadi yang join duluan belum tentu dia jadi crown duluan. Yang join belakangan belum tentu dia crown-nya belakangan. Jadi itu tadi tetap ini bisnis sangat panjang, jangkanya sangat panjang, terutama kalau lagi ngobrol dengan leader-leader yang nasional di manapun, di kantor dan sebagainya. Apalagi kita masuk tahun ke-6 ya. Begitu banyak, bahkan yang KW-KW-nya bisnis 3i juga banyak ya. Bu ya, yang sudah beberapa kali yang KW-KW mungkin sudah banyak yang dengar, dan mereka itu bertumbangan ya bagaimanapun. Lewat juga tuh ya Pak ya. Ya, bagaimanapun yang ori-ori itu pasti awet dibanding yang KW. Makanya jangan pernah ikut yang KW. Ikutlah yang original. 3i Network ini adalah yang original dan pertama satu-satunya. Sekali lagi market di dunia kita ya, di bisnis kita itu sangat panjang. Dan menurut sebuah survei adalah kalau di Jepang satu kepala itu bisa punya beberapa polis, satu kepala. Tapi kalau di Indonesia itu sebaliknya. Satu keluarga itu belum tentu ada yang punya polis. Jadi kebalikan, kalau di luar negeri satu
kepala bisa punya banyak polis. Tapi kalau di sini, satu keluarga belum tentu punya polis satupun. Artinya, pangsa pasar kita itu bisa dibilang sangat banyak dan mungkin bisa dibilang nggak akan ada habisnya kalau kita tahu peluang bisnis yang ada di dalam. Ya, jadi yang jelas nggak akan pernah menyesal Bapak Ibu bergabung di sini. Ya, yang menyesal adalah orang-orang yang tidak bergabung. Bagaimanapun seorang pemain yang yang akan dibayar adalah pemain. Kalau di dalam sepak bola. Nah, kalau penonton itu nggak akan ada yang bayar. Bahkan mereka harus bayar. Ya, mereka harus bayar untuk bisa menonton pertunjukan. Jadi kalau ada yang menolak, yang bilang kita bisnis ini dan itu, ya katakan kepada mereka, silakan tonton kami. Jadilah penonton yang baik. Nanti kalau udah bosan miskin, baru hubungi saya lagi. Jadi saya gituin aja kalau mereka lagi tolak saya. Mantap Pak Suhendra. Oke, baik Pak Suhendra, karena ini waktunya sudah mepet ya, hampir selesai. Sebenarnya menarik ya untuk ngobrol dengan Pak Suhendra. Ini banyak sekali ilmu sukses dan pengalaman di bisnis Tri Networks ini. Saya loncat dulu ke Mas Fadli. Bagaimana Pak Suhendra hubungan dengan upline dan downline itu seperti apa Pak? Walaupun dijalankan secara online, sebenarnya hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan? Ya, yang pertama kembali ke tadi pembicaraan awal bahwa yang di tengah tadi saya jelaskan bahwa tiada hari tanpa masalah di bisnis ini. Ya, jadi mau permasalahan kita ditolak, ada masalah ini dan itu, artinya kita penting yang namanya komunikasi, baik ke atas maupun ke bawah. Ke atas itu ya namanya komunikasi dengan upline leader. Tentu ada urutan-urutannya. Jadi kita nggak mungkin langsung loncat ke leader paling atas, itu nggak mungkin. Ada urutan-urutan. Tentu di tim-tim lain juga pasti akan diajarkan hal seperti itu. Namanya planning. Terus ke bawah juga kita komunikasi dengan tim-tim kita di bawah ya. Tentu semua orang pun melakukan, sekarang zaman teknologi ada grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, mungkin grup-grup Telegram, mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu di rumah juga pasti melakukan itu. Intinya ya komunikasi itu nomor satu. Meskipun jarak kami berjauhan, bahkan saya ketemu kron saya, Pak Arya, itu setahun mungkin cuma 1 kali. Bahkan tidak ketemu dalam 1 tahun itu bisa saja, kalau tidak ada acara nasional. Dan itu bukan masalah, karena walaupun jarak kami jauh, ya tetap kita berasa dekat gitu, berasa dekat di hati ya, karena kita ada komunikasi, ada WhatsApp, ada Telegram, ada Facebook dan sebagainya. Intinya dikomunikasi aja Bu, meskipun kita jarak jauh. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhendra. Saya minta nanti Bapak menyiapkan closing statement ya, untuk hanya beberapa menit saja. Saya kembali ke Mas Fadli. Mas Fadli masih bersama dengan kami? Halo Mas Fadli. Mas Fadli. Kalau misalkan tidak terhubung lagi, kita langsung saja closing statement bersama dengan Pak Suhendra. Baik Pak, silakan Pak untuk apa yang mau disampaikan kepada partisipan yang sedang menonton. Ya baik, sebelumnya wah terputus. Ya Mas Fadli. Ya, halo. Pak Fadli, ya tinggal di unmute. Ya, silakan Mas Fadli. Bagaimana closing statement-nya karena waktu kita sudah hampir selesai. Closing statement-nya seperti apa untuk mungkin anak-anak muda ya, buat Bapak Ibu yang sedang menonton, pasti mereka juga punya anak-anak yang masih muda, mereka juga kepengen sih bagaimana memotivasi anak-anak muda zaman now untuk bisa berprestasi, berkarir, dan punya passive income yang bisa diwariskan. Ya. Halo? Ya, silakan. Sudah kedengaran Mas Fadli? Ya, sudah. Oke, closing statement saya adalah ambillah peluang bisnis luar biasa ini. Karena dengan bisnis ini, kalian bisa mempunyai penghasilan tambahan. Bahkan bisa lebih dari gaji.
Misalnya kalau kita bisnis biasa seperti jual barang atau bagaimana itu kan bisa rugi. Kalau ini hanya bisnis menabung unit link itu istilahnya peluangnya sangat besar dan risikonya cukup kecil. Ambillah peluang bisnis dahsyat ini karena buktinya sudah banyak dan dalam waktu berapa tahun bisa memecat bos Anda. Istilahnya dari karyawan swasta, saya bisa memecat bos saya sendiri waktu itu hanya dalam waktu kurang lebih Audionya dinyalakan, Pak. Yang sebelah pojok kiri bawah. Dinyalakan dulu audionya. Ya, udah, silakan. Halo. Oke. Ya. Jadi intinya adalah sebagai anak muda atau teman-teman sekalian pastinya membutuhkan peluang bisnis yang mudah, simple dan juga fleksibel. Nah, ambillah peluang bisnis 3i Network ini. Karena menurut saya sebagai anak muda zaman now, ini sangat mudah. Hanya dengan menabung unit link dan bercerita. Jika Anda gagal bisnisnya, maka Anda punya tabungan investasi buat masa depan keluarga sejahtera. Jika Anda gagal, istilahnya meninggal dalam jalan bisnisnya, kita dapat proteksi asuransi jiwa untuk keluarga kita. Jadi kita tidak meninggalkan hutang. Dan juga misalnya kalau kita sukses jalan bisnisnya, itu kita bisa mempunyai passive income penghasilan bulanan seperti gaji, bahkan sampai 100 juta tiap bulan. Gitu. Buktinya adalah saya sebagai karyawan swasta dahulu adalah gaji sekitar 3,5 juta. Dan sekarang dengan kita ini saya bisa punya income 14.500.000. Hanya dengan menabung dan bercerita itu saja. Ambil peluang ini dan kita sukses bersama dalam tim GoCrowd. Oke, baik. Luar biasa. Anak muda, 24 tahun yang sebentar lagi akan menikah dan menikmati masa depan dalam kebebasan waktu dan finansial ya. Oke, jadi udah nggak ada peluang nih buat yang lain yang sudah ada pasangannya, calonnya siap menikah dalam tahun ini. Baik, terima kasih Mas Fatih. Silakan Pak Suhendra untuk bisa memberikan closing statement. Baik, closing statement ya dari saya. Yang pertama, yang pertama adalah cintai bisnis ini, sebagaimana teman-teman Bapak Ibu semua mencintai diri sendiri. Karena hanya bisnis yang dicintai, yang diperhatikan tiap hari, dia akan menghasilkan. Jadi kalau bisnis ini diabaikan, bisnis ini dicuekin, ya dia juga nggak akan kasih apa-apa, nggak akan kasih income. Ya sama aja Bapak Ibu ngasih perhatian ke orang itu akan ngasih perhatian balik. Jadi bisnis ini perlakukan seperti itu. Jadi jangan pernah abaikan bisnis ini walau sedetik saja, walau 1 menit saja gitu. Jangan pernah diabaikan. Perhatikan tiap hari, jaga dia tiap hari, apapun hasilnya. Kalau dia akan diperhatikan terus, dia akan menghasilkan suatu saat nanti. Jadi ambil peluang ini Bapak Ibu ya, jangan pernah jadi penonton ya, karena hanya pemain yang akan dibayar. Kalau penonton itu tidak akan pernah dibayar. Penonton itu justru akan membayar. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi penolakan, kasih mereka sebuah kalimat bahwasannya silakan menonton kami ya sampai sukses dan tetaplah menjadi penonton yang setia. Nanti kalau kita sukses, misalnya mereka akan kembali ke kita. Ya minimal pinjam duit lah. Ya kalaupun mereka nggak gabung. Jadi kurang lebih seperti itu. Kebanyakan gitu ya. Soalnya kebanyakan gitu tuh pengalaman. Jadi yang pengalaman. Kalau nggak minjem duit minta ditraktir gitu ya Pak ya? Ya gitulah Bu. Kalau nggak nanti kita dibilang sombong, itu udah biasa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhendra untuk sharingnya yang sangat menginspirasi dan bermanfaat dalam menghadapi penolakan, juga bisa closing ya, merekrut ya batasnya minimal sih 3, tapi kita bisa melakukan lebih, kenapa enggak gitu. Dan terima kasih juga untuk anak muda yang hebat, Mas Fadli yang sudah menginspirasi kita semua pada malam ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Go Crown untuk kita semua.
sayangi, melangkah bersama Sentra Asyaraya. Tak lagi risaukan masa depan yang datang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan